Baik, perkenalkan nama saya Petrus Usmin. Saya berasal dari STM 02 Ketori. Jadi tujuan saya membuat video PPL di siklus 2 ini untuk memenuhi kebutuhan PPG kami di kategori 1 angkatan 3. Misalnya ada kekeliruan dan kesalahan di video kami mohon saran dan kritikannya yang membangun dari Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih. Berdiri. Salam. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita terlebih dahulu berdoa dipimpin oleh salah satu temannya. Teman-teman, sebelum kita belajar hanya kita berdoa. Doa Bapa kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Mungkin doa. Sekarang Bapak mau tanya, hadir semua kan ya? Ada yang tidak hadir, Pak. Siapa? Dan Juli sakit. Sakit ya? Oke, baik. Berarti 2 orang nggak hadir ya. Nah, Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Teman-teman diharapkan berdiri. Maju, maju, terus maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. sekarang kita masuk ke tema 6 ya. Tema 6 yaitu energi dan perubahannya, yaitu di subtema 2 pembelajaran kelima ya. Nah, sebelum masuk materi, jadi Bapak ingin bertanya sama kalian ya, benda yang menggunakan energi. Saya, Pak. Oke, Kipas silakan. angin, setrika, lampu, televisi, laptop. Oke, terima kasih ya, jawabannya bagus ya. Nah, kemudian Bapak mau nanya lagi. Ya, tanya kedua ya. Jadi, apa manfaat energi dalam kehidupan sehari-hari? Saya, Pak. Oke, silakan. Untuk keberlangsungan hidup
Bagus ya jawabannya. Terima kasih ya jawabannya. Bapak minta situ kan nggak ada buku kalian. Kalian baca dulu ya teksnya situ, teks bukunya yang bapak kasih tadi ya bukunya. Silakan baca dulu ya. Sebelum masuk ke materinya. Dari baca ya. Oke. Lanjutkan materi. Materi PKN dulu ya. Kalau kita membahas PKN dengan bahasa Indonesia, jadi Bapak jelaskan dulu yang materi PKN-nya. Ini itu kewajiban ya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan, ya, itu kewajiban. Kemudian ada juga yang disebut hak. Hak di sini yaitu sesuatu yang harus kita terima, itu hak ya. Nah, kemudian kewajiban harus didahulukan daripada hak ya. Pertama kewajiban yang kita dahului, baru kita ke hak kita ya. Nah, setelah melaksanakan kewajiban, maka kita akan mendapatkan hak ya. Kalau kita tidak melaksanakan kewajiban, maka kita tidak akan mendapatkan hak. Nah, jadi kita harus melaksanakan kewajiban dulu, baru kita mendapatkan hak. Nah, kewajiban dan hak harus dilakukan secara seimbang ya. Nah, di sini ada saat di rumah kita juga memiliki kewajiban. Salah satunya adalah penghemat penggunaan air di rumah ya. Dan kita sudah tahu di rumah kita masing-masing ada air. Nah, jadi kita karena itu bisa menghemat air. Nah, menghemat air dapat dilakukan dengan cara seperti yang pertama tuh mematikan keran setelah digunakan. Kemudian tidak menghamburkan air untuk yang tidak penting ya. Yang kedua, kemudian yang ketiganya, kalau minum air matang harus dihabiskan ya. Itu contoh yang hemat air ya. Kemudian menyiram tanaman secukupnya ya. Tidak boleh kebanyakan menyiram tanamannya biar air hemat ya. Nah, kita wajib menjaga dan melestarikan lingkungan karena lingkungan adalah tempat sumber energi ya. Nah, namun energi itu terbatas persediaannya. Sebagai warga negara yang baik, kita harus peduli terhadap penghematan energi. Salah satunya adalah menghemat energi seperti BBM. Dan kalau BBM itu bahan bakar minyak. Nah, selain air dan BBM, kita juga wajib melakukan penghematan energi listrik. Jadi air, BBM dan energi listrik. Karena listrik juga digunakan untuk keperluan sehari-hari ya. Nah, energi itu adalah anugerah dari Tuhan ya. Nah, semua orang berhak memanfaatkan energi tersebut ya. Bukan hanya kita sendiri yang memanfaatkan energi, bahkan semua orang ya, hewan, tumbuhan semuanya membutuhkan energi ya. Nah, tapi kita juga memiliki kewajiban terhadap energi. Kita wajib memanfaatkan energi untuk hal yang bermanfaat. Nah, contohnya pertama, guru yang mengeluarkan energi untuk mengajar seperti Bapak ini ya, mengeluarkan energi untuk mengajar kalian ya. Kalau tidak ada
kedua, siswa peserta didik menggunakan energinya untuk belajar. Nah, seperti kalian juga butuh energi untuk belajar. Kalau tidak ada energi, maka tidak ada tenaga kalian untuk belajar ya, dan semangat ya. Nah, kemudian petani yang menggarap sawahnya dengan sekuat tenaga ya. Petani juga butuh energi yang banyak untuk menggarap sawah ya. Kalau tidak ada energi dalam tubuhnya, maka sawah yang digarap tidak akan tercapai olehnya ya. Maka dari itu kita harus butuh energi ya. Kemudian siswa wajib ikut melakukan penghematan energi di sekolah. Perilaku hemat merupakan perilaku yang disukai oleh Tuhan. Sebaliknya, Tuhan tidak menyukai orang yang melakukan pemborosan ya. Tuhan itu kan perlu kita yang hemat-hemat ya, tidak boros ya. Yang sekarang hemat itu adalah sikap yang sesuai dengan pengawalan Pancasila, sila kelima. Nah, contohnya harus bersama-sama menjaga kelestarian sumber energi yang ada di bumi. Nah, setelah melakukan dua ini, ada contoh kewajiban dan hak ya. Bapak tulis. Yang pertama,
Oke, jadi ini contoh kewajiban hak. Nah, ini kewajiban pertama yaitu mematikan keran yang tidak dipakai. Nah, haknya apa? Jadi mendapatkan air yang cukup, ya. Nah, kemudian yang kedua, mematikan lampu di siang hari saat tidak dipakai. Nah, haknya apa? Menggunakan lampu saat belajar. Kewajiban yang ketiga, belajar dengan sungguh-sungguh. Haknya apa? Itu dididik baik oleh guru. Yang ketiga itu kewajibannya membersihkan kelas. Haknya itu membersihkan, mendapat yang bersih, ya. Kemudian kewajiban yang kelima, menjaga kebersihan sekolah. Hak yang didapat yaitu mendapat sekolah yang bersih. Kewajiban keenam, menaati peraturan di jalan raya. Haknya yaitu bisa menyeberang jalan dengan aman, ya. Itu contoh hak dan kewajiban, ya. Bapak ini, apakah kalian sudah paham atau belum paham? Yang belum paham atau belum ngerti, Bapak persilakan. Siapa kira-kiranya yang bertanya atau belum paham? Silakan Bapak. Siapa yang ingin kira-kira bertanya? Saya, Pak. Yang dimaksud kewajiban dan hak itu apa, Pak? Yang dimaksud kewajiban hak, Bapak akan meminta kalian untuk mengamati gambar poster, ya. Nah, kalian ada di depan kalian itu, kalian amati. Nanti Bapak akan minta salah satu dari teman Bapaknya untuk membaca hasil posternya, ya. Jadi silakan dibaca poster apa yang kalian buat, kemudian manfaat gunanya nanti itu apa. Ini yang kelompok berapa berdua? Kalau sudah kalian lihat, Bapak minta satu kelompok untuk menjelaskan tentang poster yang dibuat. Coba silakan. Cara menghemat air di rumah. Adapun cara menghemat air dijelaskan sebagai berikut. 1. Matikan keran jika tidak dipakai. Cara menghemat air yang sederhana dapat dilakukan dengan matikan keran jika tidak terpakai sekitar 2 galon air mengalir dari keran setiap menit. Hal sederhana
memberikan atau menyampaikan pendapatnya tentang hemat energi. Siapa? Siapa yang bisa? Coba. Saya, Pak. Nah, ya, silakan. Menurut saya, hemat energi itu sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, bila air tidak digunakan, ikannya dimatikan, dan apabila di siang hari lampu juga harus Apa tanya? Apa mau tanya sama kalian nih? Jam berapa biasa kalian sarapan pagi? jam Oke, baik, jam 6. Berarti kalian selesai sarapannya jam berapa? jam 6.15. Baik. Berarti sarapannya jam 6 pagi dan selesainya jam 6.15. Pagi ini nanti dikerjakan, jangan lupa namanya ditulis ya. Kerjakan ya. Oke, silakan dikerjakan. Kerjakan aja. Kerjakan. Jadi kita dapat tentang materinya, energi dan perubahannya. Jadi ada juga yang bertanya. Apa jika bingung nggak mau mengerjakannya? Nggak jelas?
Makanya kesimpulannya itu energi dapat berpindah dari satu jenis energi ke jenis energi yang lainnya. Misalnya sumber energi dari matahari yang merupakan sumber energi terbesar dalam kehidupan di bumi. Nah, kemudian sumber energi utama yang dihasilkan matahari adalah cahaya dan panas. Nah, kemudian cahaya dan panas dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk memproduksi makanan, proses fotosintesis. Dalam proses tersebut terbentuklah makanan yang disimpan dalam daun, batang, akar, dan buah. Nah, karena merupakan hasil reaksi kimia, maka makanan yang tersimpan dalam tumbuhan berupa energi kimia. Nah, selanjutnya hewan dan manusia memanfaatkan dari hasil makanan disimpan dalam tubuh hewan dan manusia. Kemudian di dalam tubuh energi kimia juga diubah oleh hewan dan manusia menjadi gerak ketika melakukan aktivitas. Nah, jadi itu kesimpulan dari materi kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, karena tadi awalnya kita berdoa, nah maka kita belum pulang juga berdoa minta pada Sang Kuasa yang memberkati kita di perjalanan hingga sampai kita pulang ke tempat rumah kita masing-masing dengan selamat ya. Nah, untuk itu Bapak minta